Jadi dari sebulan 2 bulan mungkin masyarakat lapor misalnya kondisi jalan ini macet, kondisi banjir, kondisi ini misalnya mati lampu lah, beginilah begitu. Nah tapi tambah 5 bulan kemudian sampai hampir setahun itu laporannya lain lagi, laporan rumah ambruk, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tidak bisa berobat, gitu kan. Ada laporan korupsi semua. Yang terakhir juga kemarin ada 3 warga Banten, gimana saya harus operasi, tidak punya rumah singgah di sana. Kos ada per bulan ada 1 juta sampai 4 juta. Yang mengingat masyarakat. Ya sebenarnya saya bilang tadi anak tidur, tiba-tiba tengah malam butuh ambulan. Nah kata saya ambulan cukup 1, ada yang ngasih lagi. Terus enak tidur saja yang memaksa kita jadi relawan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, tanpa basa-basi wayahe subscribe dulu. Jangan lupa juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel Banpos channel. Nah, Bung Popo udah diketawain sama Subrek sama bintang tamunya, sama tamu kita. Dia tamu ini nyusahin sebenarnya, karena gua nggak biasa ngomong bahasa Indonesia ini. Tapi hari ini harus ngomong bahasa Indonesia nih. Assalamualaikum Kang Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Doa Banpos semua itu. Dan Banpos bisa doa juga kan? Iya, pastilah. Sibuk apa nih Kang Lulu? Biasa. Apa nih sekarang? Tiduran, nunggu gitu aja. Tiduran, nunggu hujan ya? Hujan, banjir gitu. Jadi kita stay di rumah singgah terus sementara. Iya, Kang Lulu ini saya kenal tuh lama banget ya, dari tahun 90-an itu saya sering nongkrong bareng di Lopang gitu, di rumah si Black ya. Lopang Kota Marga ya. Kota Marga. Terus lama nggak ketemu, tiba-tiba dia ini jadi wartawan. Wartawan edan lagi. Wartawan edan lagi. Itu gimana ceritanya pertama jadi wartawan itu? Sebenarnya wartawan itu nulis udah dari zaman sekolah di Bandung gitu. Lulusan mana sih Bandungnya? Saya cuma lulus dari pesantren aja. Oh iya pesantren di Bandung. Jadi terus gimana tuh? Kalau nulis itu emang saya sejak kelas 4 SD. Masih nulis di majalah Bobo, Sahabat itu kan. Itu nulis. Terus di Bandung dapat beasiswa juga nulis berita apa gitu. Saya balik ke Bandung lah, nggak nulis gitu. Ternyata kondisi Banten yang memaksa saya harus menulis lagi gitu. Lu berarti yang memaksa, yang membuat jadi wartawan itu kondisi Banten. Emang kondisi Banten waktu itu gimana? Iya, apa ya, sejak didirikan sampai sekarang bukannya malah masyarakatnya maju, kayaknya udah apa ya, nggak keurus masyarakatnya juga. Sampai sekarang tuh ya? Ya kalau rakyatnya nggak keurus, kalau rakyatnya urus rakyatnya begitu. Dari awal jadi wartawan itu Kang Lulu ini apa ya, lebih kayaknya udah konsen banget di tulisan-tulisan apa, bukan tulisan, maksudnya di media-media yang sifatnya internet ya, media online gitu, ketika terjunnya di wartawan kan. Termasuk yang mempelopori media online di Banten lah. Padahal zaman itu kayaknya masih zaman aneh ya. Zaman aneh ya kalau orang mikir online itu. Tapi kenapa waktu itu udah mikir bikin media yang online? Ya mungkin karena jiwa kita biasanya trendsetter gitu ya, bukan follower gitu. Kalau sekarang orang itu follower ya, kita trendsetter. Ya memang karena balik lagi ke situ, terus ada hikmahnya ketika kita mencoba membuat cetak atau tablet macam mahal gitu. Kita coba dengan internet kan. Pertama kali itu tahun 96 itu ada kita bikin apa namanya bantenlink.com. Bantenlink.com ya, itu bantenlink.com. Jadi berita tulis terus lewat internet posting gitu kan. Sampai waktu itu gubernur Ratu Atut juga bilang ini koran internet lah gitu. Bukan media online ya, koran internet. Saya juga baru dengar istilah itu, koran internet. Ya terus. Nah, istilahnya sampai dari situ saya masih waktu itu masih Antara juga ya, Bandung Antara, terus sempat mati juga.
terus mati gitu kan. Terus kita coba membuat istilahnya kayak portal berita juga sama, Facebook Banten News, dan di page-nya juga Facebook Banten, semua Facebook Banten gitu. Jadi mulai website, fanpage, Twitter, pet, juga kan ada, semua ada gitu kan. Semua medsos yang berkembang zaman itu ya. Nah terus dengan ketika sudah mendirikan Facebook Banten News, kan waktu itu awal-awal itu ini banget di Facebook ya, apa namanya, kenceng banget dan banyak banget pengikutnya di Facebook itu. Kenapa waktu itu mempertimbangkan Facebook jadi media gitu? Jadi memang sebenarnya gini ya, kadang orang salah artikan gitu. Intinya dari awal kita membuat suatu media tempat curhatan masyarakat. Kondisi Banten lapor ke kita gitu kan. Jadi dari sebulan 2 bulan mungkin masyarakat lapor misalnya kondisi jalan ini macet, kondisi banjir, kondisi ini misalnya apa namanya, mati lampu lah, beginilah begitu. Nah tapi tambah 5 bulan kemudian sampai hampir setahun itu laporannya lain lagi, laporan rumah ambruk, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tidak bisa berobat gitu kan, ada laporan korupsi semua. Nah otomatis kita istilahnya masa diem aja cuma posting gitu, kita buat yang lebih baik dong. Akhirnya kita turun ke lapangan, setahun itu kita bedah rumah, terus damping pasien miskin, terus kita apa namanya, turun ke bencana, semuanya ada gitu. Nah otomatis sekarang meskipun masih ada, kita lebih banyak turun ke lapangan daripada posting berita gitu. Nah artinya ya setahun itu ya kita awal-awal cuma posting berita dari mana-mana, dari Jepang, Australia, Bali, Nepal, semua kirim informasi itu ke FBN gitu. Nah kebetulan sampai sekarang juga FBN itu masih jadi bahan disertasi S3 Leading Belanda. Nah makanya kenapa kita dari dunia maya, medsos itu beraksi dengan nyata. Maksudnya laporan lewat medsos, kita asesmen ke lapangan emang layak bantu, kita bantu lah. Seperti misalnya minjem ambulan, nggak mungkin orang datang langsung, dia lewat message dari inbox, email, WhatsApp atau yang lainnya. Tolong saya perlu ambulan, kondisi pasien begini, kita asesmen, layak kita dampingi gitu. Yang menarik itu akhirnya Kang Lulu ini di kalangan umum justru lebih dikenal sebagai relawan daripada wartawan. Padahal mah tukang tanyawan ya. Bangsawan. Ya tapi transformasi, maksudnya akhirnya FBN juga secara umum kayaknya sekarang ini lebih berkembang sebagai kelompok relawan gitu kan, organisasi relawan. Nah itu transformasi dari media ke sampai nyambi ke bidang-bidang sosial itu kayak gimana sih? Ya itu ya panggilan jiwa juga ya. Masa kita ketika misalnya gini kan, orang banyak misalnya ada kecelakaan di jalan, tabrakan, itu yakin 90% tuh mendokumentasikan foto atau video, tidak aja berani turun ke lapangan. Atau ada banjir, lapor banjir begini, lapor sekarang, tapi tidak berupaya bagaimana dia mengevakuasi, mitigasi bencana itu. Nah kita bagian kecil yang memang ketika ada banyak permasalahannya, ya otomatis kita harus bantu istilahnya semaksimal mungkin. Nah ini karena memang apa namanya, yang lain juga tertarik kita perkuat sebab itu. Nah, kita nggak ingin sih sebenarnya jadi relawan itu. Yang mengingat tuh masyarakat. Ya sebenarnya saya bilang tadi anak tidur, tiba-tiba tengah malam butuh ambulan. Udah kata saya ambulan cukup satu, ada yang ngasih lagi. Terus enak tidur saja yang memaksa kita jadi relawan masyarakat. Jadi istilahnya gua relawan enggak. Jadi ketika masyarakat bersumpah kayak warga Kesemen mau ke Persahabatan, dia minta kita dampingi bagaimana cara pendaftarannya, ngurus rujukannya, nanti misalnya dia di sinar seperti apa, nggak bisa jalan pakai alat apa. Nah, terus yang terakhir juga kemarin ada 3 warga Banten, gimana saya harus operasi tidak punya rumah singgah di sana, nggak kos ada per bulan ada 1 juta sampai 4 juta itu. Nah, kos di rumah sakit rumah sakit RSC, Harkit, dan Darmais, sampai rumah sakit PON semua ada. Tapi ini
soalnya mau hujan jadi geluduk-geluduk. Tutup Pak tuh. Iya, tapi yang menarik itu tadi dipaksa jadi relawan berarti. Diminta lah. Diminta. Kondisi memaksa Dan akhirnya dijalankan dengan senang hati kan tentunya. Tapi ya itu kan sebenarnya menggambarkan bagaimana dukungan masyarakat kepada kelompok-kelompok relawan kayak FBN ini kan sebenarnya. Nah, terutama di Banten lah, respon masyarakat ke FBN itu gimana sih? Ya alhamdulillah ya, segala sesuatu kan tidak dibentuk dengan instan gitu ya. Kita hampir 15 tahun secara formal. Ya kalau misalnya relawan FBN mau ngopi makan tuh sepelosok Banten tuh gampang lah. Udah dikenal Kulon, Tangerang atau Merak apapun itu insya Allah gitu. Jadi istilahnya jadi apa-apa itu masalah ya, pasti terima oleh pelosok-pelosok. Dan waktu yang terakhir kemarin banjir bandang pun sama. Yang di Kota Serang. Kota Serang bagaimana orang dewan, pejabat, Pemkot itu mereka itu ada banjir dan teleponnya bukan ke BPBD atau yang lainnya. FBN itu banjir katanya. Kok ini FBN gitu kan. Ya terpaksa kita, bukan terpaksa ya. Akhirnya kita ini ya kita lakukan bencana lebih tinggi lagi, kita datang gitu. Langsung eksekusi ya. Ya kita kan bukan instansi yang berwenang gitu. Dan alhamdulillah kayak seperti kemarin ya memang seluruh korban di waktu banjir bandang Kota Serang tim kita yang menemukan semua gitu. Itu relawan FBN tuh isinya orang mana aja sih? Ada berapa orang? Campur sih, kalau yang di rumah singgah yang stay itu 8. Ada orang Malingping, Baya, Sumur, Baliung, Cilegon, Serang gitu, macam-macam gitu. Itu mereka digaji nggak di situ? Mereka tuh relawan FBN tuh digaji enggak, dipecat nggak mau dia. Digaji enggak, dipecat nggak mau. Oh, iya. Mengharapkan ridho Allah aja itu ya. Ya pokoknya kadang-kadang mereka bukan istilah. Pokoknya mau sama Allah kasih pahala atau enggak katanya gitu, bantuin aja. Ada yang gitu bilangnya. Tapi intinya semua kita emang ya karena Allah yang bantu gitu. Memang masyarakat harus bantu, kita bantu. Nah paling banyak FBN ini di bidang apa sih ngasih bantuannya, apakah sosial atau pendidikan atau kesehatan? Jadi kalau paling banyak itu kita emang kesehatan paling banyak ya. Dan memang FBN kayaknya sekarang seperti supermarket gitu kan, tiap hari yang butuh tabung oksigen ada, ambulan ada, pendampingan ada, gitu, bedah rumah atau fogging, atau misalnya rumput pesantren punya babat ikut, ya gitu. Jadi semua misalnya trauma healing, ada tim-tim yang trauma healing kita ada semua gitu. Kayak harta bangunan ya? Iya, ada semua. Sampai genset apa ada, potong rumput ada, fogging ada. Jadi ada lah. Itu alat-alat itu dapat dari mana? Iya sebenarnya dapat dikasih teman-teman juga sih. Misalnya saya butuh ini, mau itu gitu. Ya saya bantu gitu. Kalau ambulan emang ujung datang ngasih aja gitu, ada gitu. Datang ngasih. Iya. Luar biasa sih. Saya juga termasuk salah satu pengguna ambulan ketika adik saya meninggal. Ya saya nggak tahu tadinya kan, karena suaminya yang ngurus. Begitu udah selesai itu ambulannya FBN, ambulan yang dulu. Ya apalagi warga situ ya pasti ya ini gitu kan. Memang ya kenapa kita ya bersyukur juga ambulan bertambah, karena memang sekarang ada berapa unit ambulan? 3, tapi dalam rangka keempat yang 1 sedang diperbaiki juga, dilayakkan gitu kan. Itu rencana baru 3, yang 1 lagi di bengkel masih. Itu tiap hari muter ambulan itu ya? Maksudnya tiap hari itu ada aja yang pakai ya? Ya tiap hari ada, bahkan sehari itu bisa 4 sampai 6. Wih, luar biasa ya. 4 sampai 6 gitu kan. Dan bergeraknya di Serang aja? Enggak, kemarinnya kita ke Solo. Sampai Solo? Tengah, Solo Jawa Pati ke Solo. Itu gimana ceritanya? Iya, kadang gini, ketika misalnya warga Serang memang warga Serang yang mungkin bukan asli Serang ingin dimakamkan atau misalnya sakit juga, kita langsung bawa. Nah itu kemarinnya itu warga Cimuncang yang ingin dimakamkan di Solo, kita antar sampai Solo. Bahkan bulan kemarin warga Kaujan yang sakit dan mesti berobat ke Solo, yang
Dia cuma ada rumah sakit ortopedi itu yang taraf nasional di Solo. Gitu. Ortopedi yang masalah tulang apa. Kita bawa istilahnya dari Serang ke Jakarta. Nah ada kita jaringan relawan, kita biasa transit di situ, oper lagi gitu. Jadi ya antar yang ke Solo. Bahkan kita nggak jarang bawa ke Solo gitu. Tergantung memang kita pasiennya juga, sama harus bawa kemana gitu. Nah, kalau misalnya rumah sakit, dia mesti ke persahabatan, Darmais gitu, Tangerang gitu. Kalau yang urusan sosial biasanya apa aja? Iya. Kita misalnya kayak kasih beasiswa, terus misalnya yang bedah rumah ada. Selain bedah rumah kita rencana kayak nanti pekan depan kita bawa liburan anak yatim. Gitu. Kemana itu? Ke Pulau Merak kecil. Jadi kerjasama juga dengan orang-orang Merak. Mamanya, bapak-bapaknya mereka oke, nanti buat anak yatim free, perahu segala macam free gitu kan. Gitu. Jadi semua hampir ada lah. Kita punya hitanan gratis ada. Menghapus satu gratis kita ada timnya. Tim bersih-bersih tempat wudhu ada. Gitu. Sampai bersih-bersih tempat wudhu ya? Ada, semua ada gitu kan. Gak kebayang sama gua. Ada semua. Petisi sepiring gitu ya. Tapi nih, yang sebenarnya yang tadi itu yang selain karena pertama dari setelah menulis banyak berita-berita yang masuk soal memberitakan soal kemiskinan, soal kebutuhan-kebutuhan orang gitu kan. Nah sebenarnya secara pribadi motivasi awalnya apa sih? Nah gini, awalnya itu saya nggak sengaja juga ya waktu saya ngontrak di daerah Lopang situ. Orang Lopang jangan ngontrak di Lopang. Iya. Sama kayak Banten juga ini kan, orang Bantennya jadi tamu di rumah sendiri. Wis, iya benar terus. Benar kan? Iya. Nah, Iya. Nah, jadi itu lihat ada orang yang memang saya lihat kok nggak bisa lihat nih. Emang enggak, saya umur sekian bisa lihat, ya penasaran. Ternyata orang nggak mampu. Dulu kan biasa kayak preman biasa. Pokoknya orang miskin kan, minta SKTM harus maksain masuk rumah sakit itu. Ternyata ada lagi, itu si palus atau apa gitu lagi. Nggak lama lagi kena ada Aceh kan, suami Aceh, saya logistik terus Aceh, ada lagi terus waktu itu Bantul aja gitu kan. Di situ ternyata ya memang selain memang di banyak yang lewat medsos dia curhat masalah tidak bisa sekolah, berobat di rumah ambruk, masih saling berusaha, minta Quran, minta sejadah, semua ada. Nah, kita lihat juga di Bantul banyak masyarakat dengan mendatang. Nah, pengalaman itulah gimana kita kalau saya kumpulkan teman-teman, ketika ada bencana kita siaga, ketika ada pasien miskin kita siaga, semua serba siaga gitu. Ya kalau normalnya kalau misalnya pemerintah siaga sigap ya nggak mungkin lah, akan sedikit relawan gitu. Nah, gitu. Berarti sekarang pemerintah jarang sigap ya? Iya. Karena dia ada pelan ini. Bukan. Kalau saya enggak. Ini loh, kalau nggak usah pelan-pelan, kalau fakta mah. Iya sih, biar kelihatannya ada ini aja. Sebenarnya ketika ada bencana, ketika ada bencana sosial atau bencana alam gitu, makanya sekarang yang satu dari dulu sampai sekarang Banten itu tidak punya pusat informasi bencana. Cari di mana? Nggak ada ya? Nggak ada pusat informasi bencana. Termasuk di BPBD jadi nggak ada. Yang kedua, tidak ada pusat komando koordinasi, mana nggak ada. Ya kalau memang Pemprov Banten sigap, nggak mungkin lah dari zaman tsunami, banjir bandang, Banten, ratusan dokter dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat datang ke posko FBN, dewan Polda Polres Pangkal Bandung lewat FBN di posko-posko di Lebak di Pandeglang. Asal sebenarnya simpel loh, istilahnya nggak terlalu mahal bikin suatu aplikasi pusat informasi bencana itu. Ya paling dulu harganya kan bikin aplikasi laporan bencana 8-9 juta lah. Nah, saya juga, kalau di dinas mah miliaran. Nah saya udah punya aplikasi begitu mah. Saya udah punya. Oh, apa tuh? Tombol bencana Banten. Orang klik laporan ke sini bisa laporan itu. Tombol bencana.
tombol bencana Banten. Nah, ini saya Jadi itu aplikasi yang sifatnya memberitahukan kalau ada bencana. ya di masyarakat laporan ke sini. Dia ada longsor, ada banjir, ada gedung meletus, nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat, lapor ke sini. Segala bentuk bencana. Nah, sih kita udah bikin, belum diaktifkan. Oh, kenapa belum diaktifkan? Itu momen pas nanti saya nyalon dewan masjid. Dewan masjid. Nah, ini kan gini, ini kan contohnya simpel itu. Tekan tombol di atas untuk meminta bantuan. Boleh gue pencet ya, coba ya. Pencet aja. Pencet, cus. Ambil foto, keterangan kiri. Kan? Oh iya. Hah? Iya. Simpel gitu. Jadi saya juga yang pengangguran bisa beli masa sih. Setahun 1 triliun itu kan bisa, ini aplikasi nggak bisa. Gitu, kalau pemerintah emang kalau bisa minta bikin aplikasi. Namanya bencana Banten. Nanti saya Daeng atau siapa lainnya lagi. Ini gimana ceritanya jadi aplikasi ini? Jadi saya terinspirasi dulu tuh punya cita-cita bagaimana waktu pertama kali website FBN dibuat. Jadi saya punya satu desa satu relawan informasi. Dia melaporkan kejadian mau setiap hari 2 minggu misalnya ada jalan rusak, ada indikasi korupsi, ada KTP bayar, apa lapor ke sini. Tapi kan kembali ke SDM. Iya, Jadi saya terlalu positive thinking, jadi semua mau jadi orang gila gitu. Nggak bisa. Iya. Memang buat jadi relawan itu Harus gila. Seberapa gila Kang Lulu sebenarnya? Ya mungkin 105% lah. Karena saya misalnya gini, dulu kan kenapa istilahnya sekarang era digital, kita bikin aplikasi semua yang memang bukan akun fake yang masuk. Kenapa sih apa susahnya gitu? Oke, kita bikin aplikasi, mereka download, ada apa-apa lapor kita. Nanti kita turun, kita bagikan. Oh ini bagian SAR nih. Oh misalnya kontak potensi SAR, atau misalnya kita Basarnas nih, gitu kan. Oh ini nggak bisa berobat, kontak Dinkes, gitu kan. Kalau misalnya ada radlik, kontak saya. Itu semuanya. Kata saya juga ya. Tapi ini beneran nunggu waktu apa ada kendala ini peluncurannya? Sebenarnya nunggu waktu juga. Nunggu waktu juga. Ya, nunggu waktu. Berarti ada kendala juga. Ada kenapa? Yang kenapa kalau SDM? Karena saya pikir istilahnya 2 ambulan cukup, pasien tambah banyak, yang singgah tambah banyak. Tinggal nanti kita momennya kapan gitu kan? Ya nanti mudah-mudahan bahan pos fasilitasi dengan siapa gitu, oke, gitu kan? Banpos dan FBN bersama meluncurkan suatu tombol bencana Banten. Ya, siapa tahu Pak masa iklan gitu. Fifty kan? Boleh. 30-70 gitu. 70-30. Jadi emang ini nggak susah lah. Kalau niat bener mau ngurus rakyat, bukan ngurus rakyat aja. Dulu ya Bapak. Tapi itu terkait sama rumah singgah itu, berarti rumah singgah ini sekarang ramai terus ya? Alhamdulillah. Jadi saya pikir dulu lah paling juga seminggu sekali, sebulan sekali. Awalnya paling prediksi saya terbanyak pasien duafa di Bandung itu kan Pandeglang. Pandeglang nomor 1 terbanyak. Ya, Pandeglang, Lebak, gitu kan. Baru yang lainnya. Nah, ternyata kan makin banyak. Pas di paling ke Labuan, misalnya dia berobat jam 7 pagi besok, nggak mungkin dia berangkat jam pagi. Makanya dia siang atau sore ke rumah singgah, istirahat, makan, tidur, minum apa semua. Pagi jam berapa ke rumah sakit mana? Di Serang atau Jakarta bawa. Kalau misalnya mau ke Jakarta jam 2 malam harus berangkat dari Serang, atau jam 3 paling telat. Kalau telat nggak kebagian nomor. Kalau Serang masih bisa. Begitu. Dan ternyata bukan saja digunakan oleh warga Banten, dari Lampung ada, Bengkulu ada, itu kan. Cuma yang bikin greget dan kesal juga saya tuh, ya cita-citanya saya sih bukan punya rumah mewah, mobil mewah. Saya emang punya 3 mobil mewah sebulan ya. Nah saya tuh
Ini saya bergerak juga kadang seperti diledek sama relawan lain, masyarakat lain yang kota provinsi lain di Indonesia. Misalnya main ke Darmais, lihat ada misalnya rumah teduh Bandung, ada rumah dan dia itu punya rumah singgah digratiskan. Kayak misalnya Bintan punya, Sagen ada, Kepri ada, gitu. Jadi mereka kayak Bintan itu dia membuat rumah singgah di Jakarta dengan dana 4 miliar udah komplit. Kamar-kamar pasien, dapurnya, ambulannya, termasuk orang yang ngurusnya. harusnya ada. Ketika misalnya orang warga Bintan misalnya dia berobat ke Jakarta langsung di mana? Bandara jemput, atau di kereta jemput. Rumah singgah, atau ambulan tuh. Berobat di mana? Dia didampingi juga sebenarnya. Nanti ke rumah sakit misalnya Darmais, dianterin dengan ambulan juga sama. Bahkan yang lain pun di Darmais banyak kota provinsi lain ada, mobilnya pun fasilitasi. Sementara warga Banten, jangankan ujung kulon atau Bayang Malimping, saya ngalamin gitu. Warga Tangerangnya pun tidurnya di atas trotoar dan atas skor. Itu bukan katanya. Supaya bisa dapat nomor antrian. Nah, supaya bisa nomor antrian karena pagi itu nanti penuh, nggak bisa. Sementara kalau bagi yang mampu sih enak, bisa ngekos minimal 1 juta per bulan. Sementara kalau yang ada kamar sendiri, kamar mandi dalamnya ada 1,5 sampai 3 juta. Itu yang dekat. Yang lebih murah lagi yang jauh ada, tapi lebih murah itu, lebih jauh. Sama aja ya. Belum macet. Iya, ya, karena istilahnya semakin banyak pasien dari Banten, warga Banten yang ke Jakarta berobat. Darmais, RSCM, Respon, Harapan Kita, semua itu ada. Rumah sakit yang spesialis ya. Ya, itu tidak ada rumah singgah untuk warga Banten yang berobat. Intinya istilahnya ya mau akhir terbaik bodo amat, gitu kan. Nggak ada fasilitasi kok. Jadi makanya perlu pertanyakan juga, angka APBD Banten itu untuk pendidikan kesehatan tinggi gitu. Tapi nyatanya berobat masih susah. Nah, jangan aneh ke depan itu bagaimana nanti di pelosok itu banyak penyakit-penyakit yang tambah parah. Karena mikirin juga kan, misalnya taruhlah kesehatan Cibaliung ini harus ke berobat ke Serang, jangan ke Serang, ke Pandeglang pun mereka mikir ongkosnya kumaha, dana kumaha, apalagi ke Serang pergi Jakarta, maksudnya mau lo bayar payah itu emang gak aneh. Dari tumor kecil yang jinak sampai ganas besar itu harusnya makan sebenarnya mereka oke, karena bebas segala macam itu enak. Karena BPJS itu ada BPJS gratis, PBI itu hanya pengobatan, pelayanan dokter dan rawat inap. Sementara ongkos makan segala macam dari mana? Belum yang nunggu di rumah ya. Nah itu, makanya itu istilahnya di Banten masih sulit untuk berobat. Berat juga berarti ya. Rumah singgah berarti ya itu tadi butuh kepekaan pemerintah sebenarnya buat soal rumah singgah itu, karena ya akhirnya kan mau tidak mau sebenarnya kebutuhan juga kan itu. Iya sebenarnya kan gini, kalau mau dilihat dari segi agama ke segi apa kan tetap istilahnya itu bermanfaat bagi masyarakat kan. Ini bukan rumah singgah biasa anak jalan, bukan rumah singgah pasien yang berobat. Karena itu akan terus istilahnya kalau mikir kan juga amal jariah juga bisa nolong. Ya kalau mau menyombongkan diri mah bikin Pemprov di Jakarta, Pemprov Banten membangun rumah singgah untuk keluarganya, ini keren kan. Jual siapa Pak Gubernur ya? Saya pernah membangun rumah singgah. Iya kan. Di Jakarta Saya lu bangun gitu. Iya. Nah sekarang kan bangun stadion hampir 1 triliun. Pakai nggak? Pakai apa? Tahu kambing kali, ayam lumayan bisnis. Lumayan ya. Iya. Rumputnya bagus itu. Ya, ini kemarin laku sih. Terus berani. Tapi tantangannya jadi relawan itu apa sih? Apa ya? Ya kadang-kadang ya Kan tadi itu jadi relawan itu harus orang gila. iya, jadi kadang gini. Yang dulu tuh yang pertama ya mungkin ya banyak yang memang wah relawan mah gampang apa donasi apa. Terus kadang-kadang yang sedihnya itu apa ya?
ketika misalnya kan namanya kita pendampingan aja. Saya pengalaman waktu itu ada dari Menawangi, pasien cewek itu kelas 2 sanawiyah itu. Oh, iya cantik apa gitu kan, cuma kanker tulang dia. Kanker tulang, ya saya kan bukan ahlinya, bahwa ke dokter ini harus amputasi. Kalau amputasi nyebar sampai ke jantung itu, malah rusak. Nah saat itu kita sampaikan begini, apa ini nggak mau alternatif lah, inilah itulah sampai meninggal. Dan juga yang tantangan terbesar tuh bagaimana mengubah mindset masyarakat bahwa istilahnya mereka harus bisa mandiri, jangan memanfaatkan orang miskin, orang sakit. Ini pengalaman waktu di Malingping, saya lupa di tahun 2011 berapa, ada laporan biasa kan dari medsos. Ada yang namanya Rizka ABG, waktu itu 16 tahun lah masih ABG ya. Kalau dia kan 51 ya. 16, namanya Rizka. Oke, kita asesmen waktu itu saya bawa juga anak yang waktu mau skripsi dari UIN sama dia tahu. Jangan kemarin itu dulu kan jelek kan. Sampai sana lihat ya cewek itu saya lihat ternyata emang dia sungguh bawah atas bawah, nggak ada gangguan lainnya, ada tumornya gitu. Benar, namanya Rizka. Datang saya, Pak ada ibunya, assalamualaikum apa gitu. Ini mana Rizka ya? Bu ini gini, bu saya sedang koordinasi dengan dokter ahli ya, saya mau ahli. Rizka ini bisa diobati tumornya yang langit-langitnya begitu semua bisa. Mau nggak? Saya dampingin. Saya nggak janji cuma semaksimal mungkin bantu. Jawab dia tuh, atau saha utah yang boga ABG normal sana anak oleh normal. Nah, oke siap gitu kan. Ternyata rencana kita masih mau bawa 3-4 hari lagi, datang bapaknya marah-marah, jangan, nggak boleh. Kalau anak saya normal, wajah normal gitu, saya nggak dapat duit lagi. Karena dengan kondisi yang sakit itu dia bawa ke Jakarta seminggu 2-3 kali banyak duit menghasilkan. Bukan 1-2 juta, bahkan dia ngeluarin 3 emak. Saya, istri saya dan Rizka mau berangkat haji dari hasil belas kasihan orang itu. Rumahnya juga motornya dari situ. Nah itu, makanya rubahnya susah karena ya merinding bener. Terus kadang ya kadang kesalahan kita mungkin bisa jadi kesalahan saya juga ya. Kita harus terus belajar. Kendalanya kita asesmen yang mentah itu kadang kita menyalahgunakan uang donasi orang. Tahun 2009-2008 ketika ada pasien tumor warga Cimanuk Pandeglang, ya biasa kan sok pahlawan teh biasa peduli donasi dari perusahaan besar semua total lama tahun Pandeglang hampir 30 juta lebih. Saya berikan ke keluarganya dan berita lah jalan berita. Dinkes sudah siap. Ternyata uang yang saya berikan puluhan juta itu tidak digunakan untuk berobat. Anaknya dibiarin sakit sampai meninggal. Kenapa anak terbawa ke rumah sakit segala macam takdir. Jadi takdir sambil dia beli makanan baru, HP baru, motor baru dari uang donasi itu. Intinya gini, roasting anak pahit pendengaran menang duit itu masih ada. Nah itu kendala kita kadang masyarakatnya itu tidak jujur. Kadang ya kayak misalnya kita bawa ambulan juga harus asesmennya harus bagus lah. Ini 24 atau bukan? Ya kita tidak menyebarangkan negara lawan. Aku 24 ternyata ada. Selektif ya, lebih selektif. Iya, lebih selektif gitu. Misalnya kayak semalam juga kita, ya kayak semalam kita kejadian baru ya semalam ya di teman-teman Lestari. Kaget tiba-tiba telepon apa Kang, ini saya baru nyampe, saya dapat Pandeglang, bisa ada apa? Tolong sih minta ambulan kenapa? Ya udah, seru. Kang bisa cepet nggak? Udah jalan, udah nyalakan rotator. Walaupun emang jenazah itu dari rumahnya mau ke pemakaman. Saya tanya kenapa mau ini? Karena dia mau menggunakan losbah, tidak pakai ambulan. Saya miris banget itu di kota Serang ini. Di komplek lagi ya? Di komplek mau pakai losbah.
tidak pakai ambulan. Karena memang ya ambulan tuh nggak murah, nggak gratis. Nah, padahal kalau bicara kultur orang kita itu kan ya termasuk filantropisnya tinggi. Iya. Bisa, tapi kejadian-kejadian gitu masih ada ya di komplek kayak Di komplek. Maka saya kaget juga masih ada kan tolong ini masih di doakan sholatin nih dan sholat. Saya tanya kenapa? Soalnya mau dibawa dengan losbang. Dan saya bukan sekali dua kali melihat pandeglang apa bawa pasien jenazah itu pakai losbak, pakai ojek, nggak aneh. Nah ini kota Serang, nggak aneh. Komplek saya juga diem aja muter. Ini komplek. serem juga ya. Makanya itu ngeri juga sampai ini ambulannya. Apakah sulit atau seperti apa atau kurang komunikasi nggak ngerti. Iya. Tapi kan apapun masalahnya kalau emang dia udah meninggal apa macamnya kewajiban kita lah. Istilahnya. Sebenarnya kan kewajiban orang-orang yang dekat di situ kan. Dan itu sampai di kota apalagi di pelosok. Iya. Itu jadi cerminan sebenarnya kondisi Banten saat ini. Iya, ya Soal pokoknya menurut saya gini istilahnya cukup kopi aja yang pahit. yes, oke. Jangan Mbak. Jadi baru bisa kasihkan baik lah. Oke, Tes Barnos. Masyarakat Banten jangan ngopi pahit, cukup kita aja yang ngopi pahit. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.